teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nadia Vervitasari, NPM 25220142. Di sini aku dari Prodi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Aku akan mengerjakan tugas membuat video dan menggambar 9 sel agen infeksius. Tugas dari ilmu dasar keperawatan yang diampu oleh Ibu Siti Barari. Tonton videonya sampai akhir.
Nah, di sini aku akan menunjukkan hasil gambarku yang tadi. Ada 9 ya, teman-teman. Di sini aku juga akan menjelaskan apa sih dari gambar-gambar ini. Yang pertama ada virus hepatitis B. Virus ini merupakan agen penyebab penyakit hepatitis B, suatu kondisi peradangan pada organ hati manusia. Strukturnya merupakan salah satu virus hewan bersambul terkecil. Partikel virus lengkap yang disebut partikel dan atau virion terdiri dari sampul lipid luar dan inti nukleokapsid icosahedra. Selanjutnya ada gambar adenovirus. Adenovirus merupakan virus DNA beruntai ganda yang umum ditemukan dan dapat menyebabkan penyebab berbagai infeksi pada manusia dan hewan. Penyakit adenovirus bisa disebabkan seperti infeksi menyebabkan berbagai kondisi seperti flu, radang tenggorokan, pneumonia, konjungtivis, dan diare. Selanjutnya yang ketiga ada rotavirus. Virus ini merupakan penyebab umum gastroenteritis akut, terutama pada bayi dan anak-anak. Virus ini dapat menular melalui kontak fisik langsung dengan orang yang terinfeksi atau melalui melalui benda-benda yang terkontaminasi seperti mainan permukaan yang sering disentuh. Selanjutnya ada kutu. Kutu biasanya berada di rambut dan mendapatkan nutrisi dengan cara mengisap darah dari kulit kepala. Pergerakan kutu ini dengan cara merayap dan tidak bisa melompat atau terbang. Terdapat jenis kutu juga, yaitu kutu kepala, salah satu dari 3 jenis kutu yang dapat menginfeksi manusia selain kutu tubuh dan kutu kemaluan. Yang gambar yang kelima ada Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis adalah bakteri gram negatif yang hidup sebagai parasit obligat intraseluler, yang berarti bakteri ini hanya dapat bereplikasi di dalam sel inang. Memiliki karakteristik seringkali tidak menimbulkan gejala, terutama pada tahap awal yang membuat sulit dideteksi dan diobati. Jika tidak diobati segera, chlamydia dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk pada penyakit radang panggul, kehamilan ektopik, dan infertilitas pada wanita. Selanjutnya gambar yang keenam ada bakteri Escherichia coli. Bakteri tersebut merupakan mikroorganisme yang umumnya hidup di saluran pencernaan manusia dan hewan berdarah panas. Gambaran umumnya bakteri gram negatif berbentuk batang dan anaerob fakultatif. Untuk gambar ketujuh yaitu Demodex tungau. Demodex adalah gens tungau kecil yang hidup di dalam atau di dekat folikel rambut mamalia. Ada belasan spesies Demodex yang telah diidentifikasi. 2 spesies hidup pada manusia, yaitu Demodex folliculorum dan Demodex brevis. Keduanya sering disebut dengan tungau bulu mata, tungau wajah, atau tungau kulit. Gambar yang ke-8 ada bakteri probiotik Lactobacillus. Lactobacillus adalah gens bakteri baik yang termasuk dalam kelompok probiotik. Probiotik sendiri adalah mikroorganisme hidup yang jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dapat memberikan efek positif bagi kesehatan tubuh, terutama sistem pencernaan. Nah, gambar yang terakhir yaitu ada Neisseria gonorrhoeae. Penyakit tersebut merupakan bakteri penyebab penyakit menular seksual gonore atau kencing nanah. Penyakit tersebut bisa disebabkan
dari bakteri berbentuk seperti biji kopi atau kacang merah yang menyebabkan infeksi menular seksual yang dikenal sebagai gonor atau kencing nanah. Biasanya berhabitat di suhu 37 derajat Celcius dan dapat hidup di tempat yang hangat dan lembab pada tubuh manusia seperti mata, tenggorokan, rektum, uretra, saluran kencing dan sperma, dan saluran reproduksi wanita seperti leher rahim, rahim, dan tuba falopi. Dapat menular melalui hubungan seksual yang tidak aman. Ibu hamil yang terinfeksi juga dapat menularkan bakteri ini kepada bayinya saat proses persalinan yang saling sering menyerang mata bayi. Nah, itu penjelasan dari 9 gambar yang sudah aku gambar. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.